Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi saya dengar video Dokter Agnes, seorang mu'alaf yang bersahadat di Masjid Sunda Kelapa. Ya, saya jadi teringat di awal tahun 80-an ketika saya sekolah SMA di Jakarta, baru pindah di SMA 11 Bulungan. Saya tinggal di Menteng, di Jalan Pekalongan nomor 3, rumah Uwa Busnan Sapei. Beliau adalah adik ipar dari Letnan Jenderal Purnawirawan Ibnu Stowo, sehingga ya posisinya bisa tinggal di Menteng. Dr. Ibnu Stowo tinggal di Jalan Tanjung waktu itu, di belakang rumah Presiden Soeharto, Jalan Cendana. Jadi karena saya merantau, ya kebetulan di rumah wak saya itu ada sepupu saya, Imam Sah, ya kami tinggal sama-sama anak muda lah, sesama. Ya saya banyak masjid yang terdekat waktu itu Masjid Sunda Kelapa dari Jalan Pekalongan 3 itu. Jadi ya kalau terawih ke Masjid Sunda Kelapa, dan di Masjid Sunda Kelapa itu kalau hari Minggu ada ceramah dari jam 7 sampai jam 9. Nah, itu rutin saya ikut selama 4 tahun. Jadi saya perhatikan Dokter Agnes ini bersahadatnya di Masjid Sunda Kelapa. Sebelumnya dia ingin bersahadat di Masjid Al-Azhar, ya masih disarankan sama ustadznya untuk ditunda dulu, jangan emosional. Akhirnya keempat kali dia mengajukan diri sebagai mu'alaf di Masjid Sunda Kelapa. Nah, saya jadi teringat sejarah saya juga di Masjid Sunda Kelapa. Jadi Masjid Sunda Kelapa ini ada semacam pemikiran yang merubah arah umat Islam dari sekedar menjadi pengikut, tapi diajak untuk mulai berpikir. Karena dulu yang memberi ceramah di Masjid Sunda Kelapa itu rektor-rektor, orang-orang cendekiawan, rektor Universitas Jakarta misalnya. Dan saya juga di kampus waktu itu Universitas Indonesia juga ada pendidikan studi integrasi ISTI, Islam Terpadu, yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia cabang UI Fakultas Ekonomi di Ciloto di Puncak. Nah, di situ juga yang memberi materi kuliah ya para cendekiawan, Profesor Baihaqi, Ketua LIPI, Profesor Emi Salim. Dan di kampus UI juga suka mengadakan pembicaraan seperti Pak Habibie, Profesor Dr. Ing B.J. Habibie yang menemukan hukum keretakan pesawat. Jadi saya sepertinya salah satu yang membentuk karakter saya adalah Masjid Sunda Kelapa, yang sebelumnya saya juga sering membaca buku ayah saya yang kebetulan alumni Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran tahun 60 angkatan kedua, yang buku-buku beliau itu salah satunya Bible, Quran and Science.
karangan Profesor Maurice Bucaille yang saya baca ketika saya SD ya, SMP. Kenapa? Karena ya saya agak tertarik dengan bacaan terjemahan itu. Dan banyak buku-buku Islam yang terjemahan Eropa waktu itu yang kebetulan yang menerjemahkannya baru saya tahu mantan Menteri Agama Profesor Rosidi kalau nggak salah. Ya akhirnya saya terbentuk dengan pola pikir sains. Dulu kawan saya yang tahu agama-agama tradisional itu takut bicara sama saya tentang agama karena saya berpikirnya agama Islam itu sangat modern gitu loh. Ya akhirnya saya juga tidak berani ngomong karena dulu saya bilang ini pemikiran yang ada di kepala saya ini berbeda dengan pemikiran ulama-ulama yang ada gitu. Tapi ya saya sudah masuk ke usia 40, 60 ini. Setelah 40 tahun baca kitab Quran terjemahan ini saya hijrah ke Jogja. Sepertinya saya harus menyampaikan apa yang saya pernah pahami. Kebetulan ada teknologi YouTube. Nah melalui YouTube inilah saya berbagi cerita, ya saya selipkan cerita-cerita pengalaman saya sedikit demi sedikit di antara cerita-cerita kehidupan hari-hari yang mudah-mudahan kalau ada yang mencari sesuatu ya saya mungkin udah pernah mengalaminya ya mungkin bisa menjadi pembanding bagi mereka yang mencari. Jadi ini mungkin sesuatu yang perjalanan yang saya berusaha mengikuti perjalanan yang dilakukan oleh para nabi, 25 nabi yang ada di kitab petunjuk manusia ini. Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong untuk Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dan diberi kekuatan yang menolong Rabbi adilni madkhala sidiki wa ahrini maraja sidiki wa jali ladunka sultanan nasirah. Salamun kalami Rabbi rahim. Ini udah ada nasi goreng dan ini ada minuman yang disiram air panas, daun salam, serai, tomat, minyak zaitun dan gula. Ya namanya kita berusaha kalau masih ada kesehatan, diberi kesempatan untuk beribadah, membangun masjid 25 nabi di Poros Langit Center yang barusan saya sketsa. Ini 1 Muharram 1446 Ahad 7 Juli 2024, Masjid 25 Nabi Poros Langit Center, YouTube channel Handrasa Napoleon 2204 Sumatera Brand Business. Nah ini sketsanya. Barusan saya selesai membuat set plan tadi pagi. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan gambar-gambar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Muhammad Handrasa Napoleon berbagi cerita Menara Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.